Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Ibu, para Bapak, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, para pecinta Sabda, marilah kita bersama-sama membuka hati menanggapi Sabda Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, salam jumpa, dan saya berharap Anda sekalian dalam keadaan sehat, Anda sekalian dalam keadaan penuh semangat, dan kita selalu peduli menjadi penjaga bagi sama, kita selalu peduli dan berperhatian pada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit ataupun lemah. Kita awali dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda untuk kita hari ini, hari Kamis 7 April 2022, dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan ayat 59. Saya bacakan dari ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa perdebatan antara Yesus dan orang-orang Yahudi semakin memuncak. Para pemuka Yahudi sama sekali tidak bisa memahami Yesus. Sedangkan Yesus sendiri telah membuka rahasia pribadinya ketika menyatakan siapakah dia. Ya, tapi hal ini sulit untuk diterima oleh sebagian orang Yahudi, terutama tokoh-tokohnya. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah penyelamat yang dinanti-nantikan dan yang membebaskan manusia dari kematian. Yesus adalah Allah yang kekal. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hari itu. Yesus sebagai firman Allah mencipta bersama Allah Bapa. Ia menawarkan hidup, keselamatan, dan terang bagi manusia yang hidup di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ya, realita bahwa Yesus tidak dipahami dan tidak diterima oleh sebagian umat Israel adalah hal yang seringkali muncul di dalam kisah-kisah kitab suci yang kita dengarkan pada hari-hari terakhir ini, terutama menjelang pekan suci. Namun satu hal yang perlu semakin kita dalami adalah bagaimana di dalam masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh semakin menghayati perjalanan hidup kita yang disertai dan dibimbing oleh Yesus. Kita semakin diberdayakan oleh semangat Injil bersama Yesus. Ya, terutama kita sebagai bangsa atau umat yang mendapatkan panggilan khusus. Ya, dapat disebut kita sebagai keturunan Bapak Abraham, sebagai Bapak umat beriman. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menyadari betapa kita semakin diberdayakan oleh semangat Injil bersama Yesus. Bersama Yesus kita lebih sosial. Bersama Yesus kita lebih peduli. Bersama Yesus kita siap untuk berempati dan berbagi. Dan ya, biarlah dimensi ilahi dan dimensi kekekalan kita termuat dalam hidup kita secara nyata sekarang ini, karena kita selalu berjalan di jalan iman dan di jalan cinta kasih. Yaitulah karunia Tuhan bagi kita semua. Sehingga
terwujud secara nyata di dalam kehidupan kita, sabda Tuhan. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sekali lagi, biarlah dimensi ilahi dan dimensi kekekalan kita termuat di dalam hidup kita secara nyata sekarang ini, karena kita selalu berjalan di jalan iman dan di jalan cinta kasih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Ya Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu untuk saudara-saudari kami ini. Berkatilah keluarga mereka dengan kesejahteraan, berkatilah keluarga mereka dengan pertumbuhan yang membahagiakan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.